selamat berjumpa kembali dengan Kinan Dewe Channel. Dalam kesempatan kali ini kami akan mencoba meliput atau eksplor ke Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Nah, ini kebetulan kami bertemu rombongan dari Sidoarjo dan Surabaya ya. Nah, ini kebetulan ada Mas Nanang yang sudah kita kenal lama karena sering mendaki bareng dan ketemu di pendakian gunung lah. Lah itu Mas Nanang jauh-jauh dari Bangil ya, Bangil Jawa Timur, naik motor langsung. Semangat Mas Nanang, ayo. Sudah separuh napas ya. Mas Nanang udah separuh napas. Jalannya naik terus. Mas Nanang udah separuh napas nih. Itu jamur apa ini mana Mas? Kurang tahu dia Pak. Jamur kayu ya? Tapi bukan jamur kuping ya? Enak ini. Ini jamurnya. Bisa untuk campuran sop ini. Wah, langsung dimakan Mas. Enak. Coba Mas. Langsung dimakan bisa. Langsung di. Ternyata langsung dimakan juga aman ini. Ternyata di sini banyak ya. Banyak. Jadi nggak perlu khawatir untuk makanan kalau naik ke Gunung Lawu ini. Banyak sumber makanan ya ini. Ini istirahat sambil nyari bekal untuk camp di atas untuk bahan sop. Ini rombongan dari Magetan sama Sidoarjo musuh di belakang. Udah umur 60 tahun tapi masih semangat ya. Ketemu sama rombongan dari Surabaya. Istirahat dulu. Bote ya. Istirahat dulu. Rokok-rokok dulu. Ayo semangat. Ya, semangat udah. Bonus 5 langkah. Ayo Mas Nanang semangat. Bisa. Ya, semangat. Adik ini jadi adiknya Mbak Uki Slacker cocok ya, hampir sama ya. Senyumnya, semangatnya hampir sama juga. Yang penting semangat muda, ayo berjiwa muda. Kok menyerah aja. Jangan menyerah sama keadaan, jangan menyerah sama nasib. Nasib yang menentukan kita, ayo.
Ya, setelah berjalan kira-kira 1 jam dari base camp Cemoro Sewu, jalan santai ya. Kita berhenti-berhenti karena santai sampai nikmati keadaan. Kita sampai di pos 1 Bayangan. Ya, di pos 1 Bayangan itu ada tempat untuk istirahat juga. Ini rombongan dari Surabaya ini ya. Siap Mas, ya siap. Terus ini juga di pos 1 Bayangan ini ada warung inilah Mas Nanang ini sudah berharap di pos 1 Bayangan mau beli kopi malah tutup ya, agak ya. Tetap semangat Mas Nanang gitu. Ayo foto-foto aja, nggak usah mikir warungnya tutup, yang penting semangat ambil dokumen, Nyantai. nanti Perjalanan bisa ini beli kopinya di pos 2 juga ada warung dan di sana kemungkinan besar buka. Nah, yang penting tetap semangat. Nah ini jadi ini masih tutup karena kemarin pasca kebakaran, jadi warungnya masih banyak yang tutup ini. Jadi ya nanti terpaksa bikin kopi sendiri. Yang satu lokasi sama pos 1 Bayangan ini di belakangnya itu ada sendang ya ini ya. Orang menyebutnya tuh sendang Panguripan ya. Ini bagus juga energinya, airnya bagus banget karena walaupun semua unsur air, unsurnya partikel atau mineralnya hampir sama, tapi ternyata setiap tempat tuh energinya beda-beda ya karena beresonansi dengan energi alam di sekitarnya. Jadi ini terlihat walaupun seperti sendang biasa tapi ini terdetek ada energi ya. Itu kok kelihatan kok seperti perempuan cewek cantik sekali ya. Ya kayak bidadari peri. Jadi kalau sebenarnya peri itu yang bertugas untuk menjaga wilayah ya, nanti kedetek di sendang tadi. Coba kita mau lihat ke belakangnya ya, di belakang sendang coba kita mau mencoba mendetek ke sana karena ada getaran energi, tapi energinya agak beda ya. Ini kok beda, kalau tadi positif sekali, kalau sini kok energinya terdetek negatif. Coba kita lihat. Ya. Ini ada yang nguni itu pohon ini ya, genderuwo. Kalau orang Jawa bilang tuh genderuwo karena bentuknya tinggi besar dan hitam, jadi dia gerakannya juga sekitar yang pohon tadi juga jelajahnya sekitar belakang sini ya. Jadi kalau bagi teman-teman cewek kalau malam agak hati-hati kalau buang-buang air di sekitar pohon ini karena di sini ada energi negatif yang nguni ya, sedang genderuwo. Nah ini ada energi terdetek, berarti getaran frekuensinya terdetek genderuwo ya. Nah ini sampai pos 1, jadi setelah 1 jam lebih 15 menit kita sampai di pos 1 ini. Sekarang kita sampai jam 10 lebih 15 menit. Jadi di pos 1 ada warung gitu ya, tapi ditutup karena barusan saja dibuka Gunung Lawu dari pasca kebakaran ya. Ayo video yo, yang kita menggay. Ayo. Semangat. Ayo nang kene nak wadem ya. Saya kelihatan Bapak. Kelihatan gitu, kelihatan menggay gitu. Video nanti biar masuk YouTube. Jadi kalau
latihan paling bagus tuh mendaki gunung. Maksudnya menuju puncak kesadaran, maksudnya semua nabi itu juga semua naik gunung naik gua tadi menuju puncak. Kalau Jawa tuh gunungnya agar nggugu aturan jadi dunung gitu loh. Mantap. Itu semangat untuk mencapai puncak ini. Inilah bekas lokasi kebakaran ini, jadi di atas pos 1 dikit bekasnya kebakaran masih ada nih. Ini pasca kebakaran nih, bekas kebakaran kemarin. Jadi di atas pos 1 itu sudah terkena dampak ini, pohonnya hangus nih. Kemarin memang kebakaran di Gunung Lawu lumayan besar ya, di atas 3.000 hektar, terutama yang di lereng sebelah timur ya, Jawa Timur, dan dekati Sarangan, Semorosewu sinilah Sarangan sampai daerah Jatirogo itu kebakarannya parah nih, bekas kebakarannya nih, bekas gosong semua. Nah ini makanya harus rekan-rekan para pendaki harus sangat berhati-hati untuk menggunakan api kalau pas di gunung atau di hutan. Ini dampaknya bisa sangat fatal ya. Jadi inilah kondisinya, ngeri sekali ya. Jadi semua batu-batu udah hangus, pohon-pohon banyak yang terbakar ya, pohon-pohon ranting-ranting. Memang sebelah kanan dan kiri terbakarnya beda. Yang sebelah kanan yang ke arah Jawa Timur masih kelihatan lebih banyak yang terbakar ya. Jadi ini kalau kita bisa merasakan jeritan tumbuh-tumbuhan, tanaman dan makhluk-makhluk terutama burung atau binatang-binatang sekitar sini pasti akan sedih sekali dan menangis karena habitatnya terbakar dan kesempatan untuk rantai makanannya juga sangat terganggu ya. Tadi kami sempat lihat ada beberapa burung yang kelaparan ya, jadi karena nyari makanan sudah nggak ada, akhirnya dia kelihatan kelaparan. Terus tadi coba kita kasih makanan dikit supaya ya minimal bisa membantu dikit untuk mengobati sakit hatinya burung itu ya. Ya inilah akibat kita kurang menjaga, atau bisa juga faktor alam. Akibat hutan Gunung Lawu ini terbakar sehingga habitat di dalamnya juga terganggu. Iya.
Mau ke tempatnya enak. Santai. Harus ngerokok dulu. Iya, santai. Ambil napas katanya. Napasnya putus-putus. Yang penting semangatnya nggak putus-putus ya. Semangat pokoknya. Nah itu Pak Andi usianya yang 60 tahun tapi semangatnya masih oke, masih aktif olahraga, menjaga stamina tubuh. Dari tempatnya lumayan juga nih, bisa untuk istirahat, sekedar ngopi-ngopi atau ngisi perut untuk asupan energi. Ini ketahuan nih wajah-wajah kelaparan ini. Kelaparan ya. Wajah-wajah kelaparan ini ketahuan ini. Iya. Memang kalau mendaki itu nguras tenaga, harus makan banyak tuh. Biar imbang asupan sama energi yang dikeluarkan harus imbang. Tangis sapa mang kena aku, Bu. Sampean kena ngono aku dino disredek karo iki. Mane makane karena si banget dulu ya. Ngrecek iki ben rame. Jadi setelah istirahat beberapa menit ya, kita langsung melanjutkan perjalanan ya, melanjutkan perjalanan ke pos 2. Nah ini kita lihat, walaupun ini seperti jalannya secara dohir biasa aja ya, kayak batu aja, tapi secara deteksi energi batin ini di sini kok banyak kera ya, banyak kayak semacam siluman kera, banyak yang berseliweran di sini. Ya mungkin karena itu dulu kan pernah dipakai banyak kera, mungkin juga siluman kera, jadi energinya masih bisa kedetek sampai sekarang. Karena energi kan seperti kita ketahui bahwa energi itu kan kekal, tidak bisa dimusnahkan ya. Jadi walaupun sudah tidak ada, tapi energi masih tetap tersimpan di sini. Nah, juga di sini juga terasa sekali nih, terasa sekali walaupun dohernya batu ya, tapi di sini memang jalur ini ya, jalur menuju pos 2 ini lumayan getaran resonansi frekuensi energi dari dunia batin tuh sangat tertara sekali ya. Nah, sini juga masih terasa sekali. Iya wajar ya, jadi wajar dulu Gunung Lawu kan sudah dipakai kegiatan pusat spiritual dari zaman dahulu ya. Jadi karena dipakai untuk kegiatan spiritual, dimana kalau apalagi orang spiritual, setiap langkahnya, doanya itu selalu memancarkan energi, dan energi masih detek sampai sekarang ya. Nah sini masih, ini juga terlihat kalau daerah sini kok masih terlihat ada dijaga tadi harimau ya, tapi hari ini terlihat dijaga harimau, tapi harimaunya itu harimau hitam ya, bukan loreng. Nah ini dijaga energi harimau hitam di sini masih. Jadi kalau kita lewatnya sini pas malam atau pas sendiri itu nanti bisa kita rasakan, nanti getaran energi bisa kita rasakan ya. Jadi proses spiritual ke Gunung Lawu itu memang dari bawah itu memang prosesnya kan juga banyak godaan batin ya. Nah di sini terlihat ada deteksi energi Brahmana ya. Di sini energinya lumayan tinggi ya, dan positifnya ada. Walaupun secara lahir hanya batu, ini ada energi seorang Brahmana yang sudah ilmunya udah lumayan tinggi, jadi frekuensi energinya sudah kedetek di sini. Makan dulu Dek, biar tambah energi. Dari mana? Dari Palur. Oh. Masih sekolah di mana? Kuliah di mana? SMK. SMK. Oh. Hebat.
Berdua aja. Iya. Jenengan ya, Mbak, Pak. Monggo, monggo. Nah, ini sekarang kita sampai di Watu Jago ya, situs Watu Jago ya. Jadi walaupun namanya Watu Jago, sebenarnya ini hanya filosofi aja atau password. Jadi Watu Jago sebenarnya di sini kan energi yang terdetek di sini itu satria, jadi satria yang terpilih ya. Jadi jago, jadi Watu Jago ini jadi jagonya alam ya, jadinya alam semesta, atau kalau orang dulu bilang jagonya dewa yang akan menjadi satria yang terpilih itu menjadi jagonya alam semesta yang akan menjadi satria yang terpilih yang akan bertugas untuk memayu hayuning bawono ya. Jadi dari situs yang dari bawah Cemoro Sewu tadi sebenarnya filosofinya itu proses seseorang mencapai tingkat kesadaran, mencapai puncak kesadaran akan hadirnya Tuhan di dalam diri manusia ya. Jadi sebelum mencapai puncak kesadaran harus mendaki gunung untuk mendaki puncak kesadaran. Jadi lewat dari Cemoro Sewu itu mau menuju puncak kesadaran itu memang berat sekali, ada ribuan rintangan ya. Nah, ini jam 13 sampai pos 2. Nah, berhentinya lama tadi, istirahatnya lama. Jadi sampai pos 2 telat, biasa nyantai. Jadi di pos 2 ini warungnya lumayan komplit ya. Ini ada gorengan, terus ada buah semangka, buah pisang ya. Jadi ini gorengannya itu kelihatan masih hangat, jadi lumayan untuk istirahat. Setelah istirahat dari pos 2 karena hujan lebat, kita berhenti agak lama di pos 2 ya. Nah, ini perjalanan dari pos 2 menuju pos 3 ini lumayan terjal ini. Semangat. Lumayan, terasa. Santai ya. Pokoknya mantap. Mantap juga. Yes. Usah. Pet. Ya, ini kita sampai pos 3 jam 4 setelah 1 jam perjalanan santai ya. Dari pos 2 kita sudah sampai ke pos 3. Wah, woi semangat, ayo sudah sampai pos 3. Wah, Tepat menunjukkan pukul 4. pukul 4, jadi kita hampir 1 jam jalan santai dari pos 2. Wah, cuacanya juga enak sekali nih. Kabut tapi menyegarkan badan ini. Itu hebatnya di Gunung Lawu tuh, walaupun kabut tapi di badan terasanya segar dan nyaman sekali. Apalagi kalau pas ada kabutnya itu pasti di sabananya ya, di Gupan Menjangan. Jadi kalau naik Gunung Lawu dari Cetro kita kan melewati sabana di Gupan Menjangan. Wah, sangat nyaman. Nah, ini
Jadi ini lokasi sekitar pos 3. Ini lokasi sekitar pos 3 ini. Kita istirahat sebentar. Nanti mau dilanjut langsung ke pos 4. Jam 4:04 kita mulai start berangkat dari pos 3. Kita jalan santai ya, sambil nunggu rombongan yang di belakang. Juga tadi yang lama tadi memang berhenti di pos 2 karena tadi sempat hujan. Jadi kita sempat nongkrong di pos 2 lama sambil nunggu hujan reda ini. Nah, oke. Semangat, tetap semangat. Lanjut ke pos 4. Nah, jam 6, setengah 6 kita sudah sampai ke di pos 4 ya. Ya tadi agak lambat perjalanan dari pos 3 karena tadi hujan ya. Hujan tadi kita agak terganggu perjalanannya. Ini pos 4 sudah gelap posisinya. Ini pos 4. Cuacanya hujan dan kabut ini. Oke, kita langsung lanjut ke pos 5. Nah, jadi ini lokasi di sekitar Sendang Derajat ya. Jadi di sampingnya masih ada seperti sabana kecil ya. Jadi sebenarnya tadi malam sampai ke pos 4 pos 5 ya, jam 7-an. Tapi karena hujan dan gelap, jadi kita tadi malam nggak sempat mampir ke Sumur Jolotundo ya. Jadi langsung ke Sendang Derajat. Nah ini lokasi Sendang Derajatnya. Ya sayang ya, lumayan agak kotor ya, karena banyaknya pengunjung ya, pendaki yang mungkin kurang memperhatikan kebersihan juga ya. Lah ini ada yang camp juga di Sendang Derajat. Jadi kalau di Sendang Gunung Lawu tuh sebenarnya nggak harus untuk pakai tenda, karena di Gunung Lawu tuh banyak tempat untuk istirahat lah. Di Sendang Derajatnya ada warung ya, menyediakan tempat untuk istirahat komplit, sudah sediaan tikar yang tebal untuk istirahat. Jadi nggak wajib bawa tenda, cukup di sini yang penting bawa uang. Cukup di sini sudah ada tempat untuk istirahat dan sudah sediakan warung, jadi tinggal pesen aja, tinggal makan, jadi nggak usah repot ya. Lah ini Sendang Derajat ya. Jadi Sendang Derajat tuh, Sendang itu sebagai filosofi aja seseorang sudah mencapai lolos dari beberapa godaan yang akhirnya mendapat derajat yang tinggi. Jadi derajatnya meningkat ke tingkatan yang lebih tinggi. Jadi seperti ceritakan yang tadi, setelah seseorang mau mencapai puncak kesadaran, puncak gunung itu kan cobaannya di Cemoro Sewu itu ribuan ya, terus ada banyak godaan batin. Jadi ada banyak cobaan, dia lihatnya bener dulu, harus tujuannya untuk bermanfaat bagi orang banyak, bermanfaat bagi uripe wong akeh. Jadi dia harus lewat di Sendang Panguripan dulu. Jadi tadi juga di perjalanan banyak godaan ya. Tadi ada filosofi siluman kera, harimau, tapi tetap pantang mundur ya. Terus dia baru ketemu Brahmana, mendapat gebelengan ilmu pengetahuan. Nah sini juga terlihat ada energi keris ya. Iya, energi keris di sini.
keris dari zaman Brawijaya masih ada di sini ya, jadi energinya masih terdetek dan masih sini, ini masih bisa diambil. Hanya ini kan dia ini sampai sekarang belum bisa diambil karena dia memang menjaga di wilayah sini ya. Jadi kami ulangi tadi, setelah mendapat kembali Brahmana, sebenarnya di Sumur Jolotundo dia mendapat karomah ya, terus di sini mendapat pusaka untuk mencapai bonus untuk mencapai tingkat kesadaran. Nah ini sekarang kita menuju ke tempat Boyem ya. Jadi kita mau ke puncak Argodumila, tapi kita mampir ke tempatnya Boyem dulu ini, titip tas. Nah ini sesampai tempat Boyem ada yang kayak depan Boyem, ada kerayaan. Oh lembu men, saiki lembu tenang kan deh. Monggo. Jadi sebelum kita mau ke puncak Argodumila, ini mau ke pesanggrahan Argodalam dulu. Ini nanti setelah dari pesanggrahan Argodalam baru kita titipkan tas, baru kita langsung menuju ke puncak Argodumila. Nah ini kita mau berjalan menuju ke petilasan pesanggrahan Argodalam ya. Nah ini kita mau ke sana ini. Mudah-mudahan Mas Keli ada. Mas Keli yang rawat dan jaga di situ juga nyediani souvenir ya. Nah, di sana itu menuju puncak dan menuju Cemoro Kandang. Nanti kita mau ke sana nanti. Nah, ini kita ke Argodalam dulu. Wah, tuh ya Pak Ganjar, bendera udah sampai di sini ya. Nah, ini. Aduh. Di pesanggrahan Argodalam dia. Oh ini. Nah itu kita tanya Mas untuk menuju ke pesanggrahan Argodalam. Lah ini itu ada fotonya Mas Keli itu, dia terawat di Argodalam. Itu kayak pintunya kok kuncian, mungkin nggak ada di tempat ini. Nah ini kita mau mencoba. Wah energi dari sini udah terasa sekali. Getaran energinya sudah terasa sekali di Argodalam ini. Coba nanti kita mau masuk ke sana. Jadi di Argodalam itu seseorang sudah menemukan jati dirinya. Jadi di sini itu kita tinggalkan semua ya. Jadi dari semua ilmu pengetahuan, terus apa tadi karomah, leluhur pusaka, kita tinggalkan semua. Nah ini di sini terlihat komplit ya, ada energi dari yang Lawu, yang Brawijaya, dan banyak luhur di sini. Nah ini di sini seseorang merupakan tingkatan untuk menemukan jati diri ya. Jadi semua dilepaskan, semua kemelekatan dengan makhluk, semua dilepaskan dan masuk ke alam fana, kekosongan yang ada hanya la ilaha illallah, menuju puncak kesadaran yaitu puncak Argodumila untuk bertemu dengan Tuhan atau Sang Pencipta. Jadi semua atribut selain Allah kita tinggalkan semua. Teman berusaha buka aqua ini, dia pusing nggak bisa buka dia.
Ayo, Mon. Bisa buka enggak? Ayo. Diputer jangan digigit. Malah tumpah. Akhirnya kebalik. Minum kebalik. Teman. Ayo minumnya keliru. Loh. Keliru, Mon. Kamu minumnya aqua keliru, tumpah semua itu. Ayo. Lah dibuang tok toh kamu itu. Minumnya nggak bisa. Nggak bisa minum. Ayo belajar minum, kalau keliru minum ya. Ayo bukanya keliru, minumnya keliru, ayo. Wah, teman nggak cerdas ini. Teman nggak bisa minum, caranya minum nggak bisa tuh. Teman nggak cerdas, nggak cerdas. Disaut loh. Diminta kamu. Dicatekin saja tangan. Galak itu. Nanti teman nggak cerdas, nggak bisa minum aqua. Ya, perjalanan dari Argodalam Mbokyem ke Puncak. Ayo jalan. Ritok pun. Aduh. Coklat aja lah. Sami mawon, Bun. Wah. Ya Bu, hampir sampai. Nah, jadi setelah perjalanan 25 menit ya dari Mbokyem, kita sampai ke puncak Lawu ya, puncak Argodumilah. Nah, ini kondisi puncak ya. Nah, ini sudah mulai turun dari puncak. Wah, kita baru datang. Ini masih pagi juga, ini masih pagi, jadi cuaca pas cerah. Yang tadi malam dilanda hujan terus, nih sekarang sudah cerah. Kita bersyukur sudah cerah. Nah, ini teman-teman sudah mendahului naik itu, mendahului naik dari tadi pagi. Moga-moga. Iya. Selamat sampai puncak. Bersyukur akan ketemu aku. Lagi mangano sama ditinggali terus ya. Terima kasih. Bersyukur Mas Donat itu dekat dengan Pak Keke itu bersyukur banget. Kamu nunggu 10 tahun belum itu ketemu sebagian. Hah? Gak apa-apa, ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Kamu orang baik harus dapat yang baik, jangan buru-buru. Jadi inilah puncak Lawu ya, puncak Argodumilah. Ini ada tugu ya, tugu yang dibangun oleh, kalau itu lihat tadi dari Tugu Kopassus ya. Jadi ketinggian Lawu ini 3.000 ya, 3.365 jadi mdpl ya. Jadi di puncak ini memang sering dipakai untuk latihan Kopassus ya. Jadi gunungnya Kopassus yang rutin latihan di Gunung Lawu ya. Nah, ini energinya juga kuat sekali. Jadi untuk rekan-rekan kalau berdoa di sini, energinya sini terdetek yang daerah sini, yang itu di Gerumbulan ini yang ada masih 2 orang duduk itu, atau yang di sebelah sini bagus energinya untuk berdoa. Inilah puncak kesadaran. Tadi puncak gunung itu adalah puncak kesadaran akan kehadiran Tuhan di dalam diri kita.
dengan mendaki gunung dan mencapai puncak kesadaran, kita menyadari hadirnya Tuhan di setiap napas kehidupan kita. Kita sebenarnya tidak ada, yang ada hanyalah Tuhan. Ini sebenarnya orang leluhur kita itu memberi ajaran mencapai puncak hakikat atau makrifat atau tingkat kesejarakan Tuhan melalui melalui ajaran dengan situs atau upacara atau simbol-simbol.